Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rian. Saya mahasiswa semester 5 yang bisa dibilang banyak ketidaktahuan yang gue alami selama 2 tahun setengah ini ya mungkin ya. Ya, jadi di sini gue akan mengeksplor ketidaktahuan gue. Ya bisa dibilang kebodohan gue. Karena definisi bodoh menurut gue adalah ketika lu udah terlambat menyadari kalau itu tuh ilmu itu sudah terlambat seharusnya lu paham mungkin di semester 3 semester apa, cuman lu baru menyadarinya di semester atas. Itu menurut gue suatu kebodohan yang gue akui dalam perspektif kepalaku sendiri gitu, perspektifku sendiri. Jadi di semester 5 ini ngebahas tentang banyak metode penelitian karena di semester 5 ini kan gue juga ada ngambil di semester 7 juga. Jadi banyak metode penelitian yang aku harus pelajari, aku harus tahu cara pembuatannya gimana. Jadi di video kali ini, judul besarnya adalah ketidaktahuan gua tentang metode penelitian. Sebelum memulai masuk ke pembahasannya, metode penelitian tuh apa sih? Gitu. Gue juga nggak tahu ya awalnya metode penelitian tuh apa sih. Karya ilmiah tuh apa gitu. Ilmiah bukan metode. Bodohan lagi. Berarti judul besarnya ketidaktahuan gua tentang karya ilmiah. Nah, di sebelum masuk pembahasan kita perlu tahu dulu karya ilmiah itu apa aja sih. Menurut gue adalah karya ilmiah itu adalah sebuah karya yang ditulis melalui proses akademik, proses pembelajaran, ada studi yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah karya ilmiah tersebut. Nah, contohnya seperti kayak karya ilmiah jurnal, skripsi, atau artikel itu juga termasuk karya ilmiah ternyata. Jadi ada proses pembuatan yang dilakukan dengan eh, peraturan tertentu gitu. Contoh harus ada rumusan masalahnya, harus ada latar belakangnya, harus ada tujuan penelitiannya, harus ada batasan penelitiannya. Jadi ketika itu sudah memenuhi syarat, itu termasuk karya ilmiah. Nah, itu namanya karya ilmiah. Di sini gue pengen ngebahas tentang satu karya ilmiah yang gue pelajarin tadi di mata kuliah Kapita Selekta. Jadi, gue sedikit jelasin juga ya, Kapita Selekta ini mata kuliah yang ngebahas tentang jurnal-jurnal ilmiah, karya-karya ilmiah yang nantinya kita pelajari di kelas, kita ulas, kita bahas apa aja sih di karya ilmiah ini apa aja sih yang dipelajari, menggunakan metode apa, menggunakan eh, penelitian seperti apa. Nah, itu yang kita bahas selama mata kuliah Fakultas Selekta. Nah, di sini dia ketidaktahuan gua tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ada namanya metode kuantitatif dan kualitatif. Di sini metode ini berbeda ya. Yang setahu saya, metode kualitatif itu adalah metode di mana kita melakukan observasi wawancara. Nah, sedangkan metode kuantitatif adalah metode pengukuran. Nah, kita juga di situ melakukan observasi wawancara juga, namun kuantitatif ini lebih mengukur, jadi ada perhitungan di dalamnya. Seperti itu. Apakah kualitatif tidak ada perhitungannya? Kemungkinan ada, cuma takarannya nggak sebanyak dengan kuantitatif. Kualitatif ini lebih
menurut gue ya lebih metode yang dilakukan yang hasilnya itu seperti sebuah pendapat dari berbagai narasumber. Aduh, gue harus banyak pelajari lagi sih. Itulah ketidaktahuan gue. Ya mungkin ya itu ya. Namanya judulnya gitu ya. Jadi banyak ketidaktahuan yang selama ini ternyata memang gue nggak tahu apa-apa. Jadi di karya ilmiah jurnal tersebut ada yang namanya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis itu lebih ke dampak langsung atau dampak jangka pendeknya. Dampak contohnya kayak apa ya? Dampak langsung ke masyarakat langsung gitu. Itu namanya teoritis. Praktis. Sedangkan teoritis adalah dampak ke dampak jangka panjang. Ya, contohnya seperti em, apa ya tadi ya? Jangka panjangnya ya penelitian ini berfungsi sebagai bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Bermanfaat terhadap bidang keilmuan dari penelitian ini. Jadi itu dampak teoritis ya sih. Mungkin aja gua. Lalu lanjut di metode di karya ilmiah itu ada namanya em, ya dua itu aja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ini hanya beberapa dari salah satu. Tunggu lanjutan selanjutnya. Gue bakal banyak buat video ketidaktahuan gue tentang metode penelitian, tentang kualitatif atau kuantitatif. Banyak yang harus gue pelajarin. Jadi stay tune di video selanjutnya. Nah gitu. Jadi permulaannya adalah gue memperkenalkan diri, personal branding dulu. Gue ini siapa gitu. Gue nih ngapain ngebahas ini gitu. Tujuan gue jelas gitu. Jadi setelah memperkenalkan diri, masuk ke tahap judul besar ya gitu. Judul besarnya tadi apa? Ketidaktahuan gue tentang karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu nanti dijelasin. Karya ilmiah itu apa sih gitu loh. Apa sih pemahaman dari karya ilmiah? Lalu di dalam karya ilmiah itu apa aja yang harus pelajari? Kayak ada metode kuantitatif dan juga manfaat. Jadi itu aja gitu. Lalu mungkin itu saja gitu yang gue tidak ketahui tentang materi. Selanjutnya, terima kasih. Itu hanya salah satu ketidaktahuan, banyak ketidaktahuan yang pengen gue ulas. Jadi tunggu aja. Bagi kalian yang masih penasaran, ya mungkin video ini berguna sih buat kalian. Jadi ya, tungguin aja selanjutnya ya. Ya, 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 ya.